FIFA Matchday memanas, Oman tantang Indonesia, alarm bahaya untuk skuad Garuda. Oman resmi menjadi lawan berat timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Ancaman serius bagi Garuda. Kabar mengejutkan yang mengguncang dunia sepak bola tanah air datang dengan kepastian bahwa timnas Indonesia akan menghadapi ujian yang sangat berat dan menantang dengan bertemu tim nasional Oman dalam rangkaian FIFA Matchday yang sangat dinantikan pada bulan Juni tahun 2026 mendatang. Informasi penting dan krusial ini secara resmi diumumkan dan dirilis langsung oleh Federasi Sepak Bola Oman yang menegaskan partisipasi aktif tim mereka dalam pertandingan persahabatan yang memiliki nilai strategis sangat tinggi bagi kedua negara. Dalam rilis resmi yang begitu menyayat hati dan membuat para pendukung setia timnas merasa was-was, OFA menegaskan kembali bahwa Oman akan menjalani 2 pertandingan uji coba yang melelahkan dan syarat dengan ketegangan selama periode FIFA Matchday. Tim yang berjulukan Al-Ahmar tersebut tidak main-main dalam mempersiapkan diri. Mereka siap berhadapan dengan Indonesia serta tim nasional Kuwait yang juga merupakan lawan berat, sehingga otomatis membuat jadwal persiapan skuad Garuda menjadi semakin kompleks, penuh tantangan, dan memerlukan stamina prima dari para pemain. Pertemuan sengit dan pertarungan penuh drama antara tim Oman dengan timnas Indonesia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUJBK, Jakarta, tepat pada tanggal 5 Juni 2026 mendatang. Sebuah laga yang sangat dinanti-nantikan sekaligus diperkirakan menjadi momen penting yang bisa membuka dan membongkar segala kelemahan mendasar serta ketidaksiapan yang selama ini tersembunyi dalam tubuh timnas merah putih. Namun perjuangan Garuda belum berakhir setelah laga pertama, karena hanya 4 hari berselang, tepat pada tanggal 9 Juni, Oman harus kembali menghadapi tantangan berat dengan berhadapan lawan sulit lainnya, yakni tim nasional Kuwait dalam pertandingan uji coba yang akan digelar di Bangkok, Thailand. Durasi dan intensitas pertandingan yang padat ini menjadi ujian ekstrim yang menuntut ketahanan fisik dan mental yang sangat kuat, tanpa adanya waktu istirahat ataupun pemulihan yang memadai bagi para punggawa Indonesia. Pengumuman resmi ini bagaikan sebuah tamparan keras sekaligus pelecut yang mengagetkan dan menyadarkan publik Indonesia, sekaligus mengonfirmasi sinyal kuat dan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Beliau pernah mengungkapkan kesulitan besar dalam mencari lawan uji coba yang sepadan dan berkualitas, dan kini kompromi yang telah dijalin dengan menghadirkan Oman sebagai lawan resmi menjadi bukti bahwa pertandingan ini akan menawarkan pertarungan yang sesungguhnya, di mana tim Indonesia perlu memperlihatkan performa terbaiknya demi menjaga harga diri. Pada bulan Juni mendatang, kami memang tengah berupaya keras mencari lawan yang dapat memberikan tantangan sekaligus pembelajaran berarti bagi timnas. Harapannya adalah kami sudah berhasil mendapatkan setidaknya 1 tim, mengingat jadwal kompetisi yang sangat padat dan kompleks di banyak wilayah turut menyulitkan proses pencarian lawan. Tutur Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan nada serius yang mengindikasikan betapa berat dan penuh tekanan proses koordinasi serta persiapan yang harus dilakukan oleh manajemen timnas dalam konferensi pers yang digelar di GBK Arena, Jakarta, Kamis tanggal 16 April 2026 mendatang. Semoga kami bisa segera memastikan tanggal pertandingan pada tanggal 5 Juni nanti. Namun mengenai identitas tim lawan, saya belum dapat menyampaikannya kepada publik karena masih menunggu konfirmasi dan dokumen resmi sebagai bukti legalitas. Tambahnya sebuah pernyataan yang mengisyaratkan betapa krusial dan sensitif situasi terkini yang tengah dihadapi oleh jajaran pelatih dan manajemen, serta strategi komunikasi yang harus dikelola dengan sangat hati-hati. FIFA Matchday 2026, laga berat yang bisa menghancurkan mental Garuda. FIFA Matchday pada periode tanggal 1 sampai 9 Juni 2026 mendatang menjadi panggung utama di mana setiap negara dari berbagai belahan dunia berjuang keras menyusun taktik dan menyempurnakan skuad mereka melalui 2 pertandingan persahabatan internasional yang krusial. Namun bagi timnas Indonesia, momen ini bukan hanya sekedar ajang bermain, melainkan merupakan ujian mental, fisik, dan strategi yang syarat dengan tekanan luar biasa, di mana semua kekurangan, kesalahan, dan ketidakmatangan akan dengan cepat terekspos di bawah sorotan publik serta pengamat dunia sepak bola internasional yang memantau dengan sangat seksama.
Sejak era kepemimpinan Erick Thohir, Timnas Indonesia memang dikenal sangat aktif memanfaatkan jeda FIFA Matchday sebagai momen strategis untuk menggelar uji coba yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Akan tetapi, jangan sampai terlena dengan kebiasaan tersebut, karena lawan yang kali ini datang bukanlah sembarang tim yang bisa dianggap mudah dikalahkan, melainkan Oman, sebuah tim berkelas Asia yang memiliki rekam jejak impresif dan statistik yang mengesankan dalam kompetisi tingkat tinggi. Ini menjadi peringatan keras bahwa apabila Garuda gagal mengimbanginya dengan performa terbaik, maka kerusakan mental akibat tekanan dan kritik tajam bisa menggerogoti secara perlahan tetapi pasti. Ketiadaan jadwal uji coba di akhir tahun lalu yang disebabkan oleh posisi pelatih yang kosong setelah berakhirnya kontrak kerjasama dengan pelatih sebelumnya Patrick Kluivert memperlihatkan betapa rapuh dan rentannya struktur persiapan tim pada waktu itu. Kini dengan kedatangan pelatih anyar, John Hartman, harapan besar dititipkan agar rangkaian pertandingan uji coba pada FIFA Matchday kali ini dapat membangkitkan semangat, mempererat kekompakan dan meningkatkan kemampuan teknis serta taktis Garuda. Namun ancaman laga yang bertubi-tubi melawan Oman siap menguji hingga batas maksimal kesiapan fisik dan kekuatan mental para pemain. Pertandingan melawan Oman tidak hanya menjadi duel persahabatan biasa, melainkan sebuah panggung dramatik dan penuh tekanan yang menjadi ujian paling berat sekaligus penentu bagi Timnas Indonesia dalam mengukur daya tahan, ketangguhan, dan kemampuan meredam tekanan psikologis serta kritikan keras yang kemungkinan besar akan datang dari masyarakat luas apabila hasil yang diraih tidak sesuai harapan. Selain itu, pertandingan ini juga merupakan kesempatan emas bagi pelatih Hartman untuk melakukan evaluasi, mematangkan strategi permainan dan menguji berbagai kombinasi pemain yang dapat menjadi kunci keberhasilan tim ke depan. Dengan jadwal pertandingan yang kini telah resmi dan semakin jelas, Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih dan manajemen harus bersiap dengan segala konsekuensi dan beban psikologis yang bakal menghimpit mereka. FIFA Matchday 2026 bukan hanya sekedar ajang pertandingan biasa, melainkan momentum krusial yang membawa beban kehormatan dan harga diri bangsa di kancah sepak bola internasional penuh persaingan yang sangat sengit dan brutal. Apabila tidak didukung oleh persiapan matang dan mental baja yang tangguh, maka peluang untuk gagal pun menjadi sangat nyata dan bisa berubah menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan, menghambat dan mengandaskan ambisi besar Garuda di kompetisi-kompetisi penting yang telah menanti di masa depan. Di sisi lain, Hartman gaspol, 27 pemain dipanggil, Timnas Indonesia siap balas dendam ke Oman di GBK, Jakarta. John Hartman, pelatih kepala Timnas Indonesia yang dikenal dengan pendekatannya yang tegas dan disiplin, kini memanggil sebanyak 27 pemain terbaik dalam skuadnya untuk mempersiapkan laga krusial melawan Oman pada ajang FIFA Matchday bulan Juni 2026 mendatang. Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan matang, mengingat pentingnya pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUJBK, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 mendatang. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi titik balik yang sangat menentukan bagi masa depan Timnas Indonesia dalam persaingan internasional, sehingga Hartman tidak ingin mengambil resiko dengan memanggil pemain yang belum siap. Selain menghadapi tim Oman yang kuat dan berpengalaman, Timnas Indonesia juga dijadwalkan untuk melawan satu negara lainnya yang sampai saat ini belum diumumkan secara resmi oleh pihak federasi. Identitas lawan kedua ini masih menjadi misteri yang menambah ketegangan menjelang pertandingan. Namun rumor yang beredar di kalangan penggemar dan media sepak bola menyebut bahwa negara tersebut memiliki level permainan yang cukup tinggi. Hal ini tentu menjadikan dua laga tersebut sebagai tantangan berat yang menguji kualitas dan stamina para pemain tim Garuda. Pengumuman resmi mengenai kesiapan Timnas Indonesia untuk melawan Oman ini disebarkan melalui berbagai platform media, lengkap dengan dokumentasi visual yang diambil oleh fotografer profesional Aldi Chandra melalui portal berita Okezone. Momen ini menjadi sorotan publik karena menghadirkan antisipasi tinggi dari para pecinta sepak bola tanah air yang sudah lama menantikan pertandingan berkelas dunia di rumah mereka. Laga ini bukan hanya sekedar pertemuan dua tim, melainkan juga ajang pembuktian kemampuan dan determinasi para pemain untuk menunjukkan keberanian mereka di mata dunia.
John Hartman mengedepankan 27 pemain dalam daftar awal persiapan. Di dalam rangkaian persiapan yang masuk dalam FIFA Series tahun 2026 sebelumnya, John Hartman awalnya memanggil sebanyak 41 pemain asing dan lokal untuk bergabung dalam kamp latihan Timnas Indonesia. Dari total ini, Hartman melakukan seleksi ketat yang akhirnya menyisakan hanya 23 pemain yang dinilai paling siap dan berpotensi besar untuk membentuk skuad utama. Proses ini merupakan bagian dari strategi pelatih untuk memastikan hanya pemain dengan kualitas terbaik yang benar-benar masuk ke dalam tim utama. Untuk FIFA Matchday yang dijadwalkan pada bulan Juni 2026, pelatih asal Kanada ini kembali melakukan panggilan awal sebanyak 27 pemain. Angka ini sedikit lebih banyak dari skuad akhir yang akan dipilih nantinya, dengan harapan memberikan kesempatan kepada beberapa pemain untuk menunjukkan performa terbaik selama masa persiapan. Dalam periode ini, Hartman berencana untuk mencoret 4 pemain dari daftar awal, sehingga secara final skuad yang akan berlaga nanti hanya terdiri dari 23 anggota, sesuai dengan regulasi FIFA yang berlaku dalam pertandingan internasional. Jumlah pemain ini juga dapat bertambah jika dihitung termasuk 7 pemain tambahan yang saat ini sedang mengikuti pemusatan latihan yang dilaksanakan di Jakarta antara 26 sampai 30 Mei 2026 mendatang. Latihan intensif ini merupakan bagian dari persiapan menyeluruh untuk tampil di Piala AFF 2026, turnamen regional paling bergengsi di Asia Tenggara yang akan berlangsung dari tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus 2026 mendatang. Pemusatan latihan ini diharapkan dapat mengasah kemampuan Jay Ides membawa kabar positif yang sangat dibutuhkan untuk John Hartman, Kapten Timnas Indonesia, mengungkapkan pendapat jujur dan mendalam kepada media Italia setelah pertandingan sengit Sassuolo versus Fiorentina. Kapten Timnas Indonesia, Jay Ides, berhasil membawa seberkas harapan sekaligus kabar yang sangat menggembirakan untuk pelatih John Hartman yang selama ini sangat mengandalkan performa apik dari pemainnya tersebut. Dalam sebuah momen yang penuh tekanan dan antusiasme tinggi, Ides dengan penuh kejujuran serta ketulusan hati berbicara kepada media Italia selepas pertandingan penting yang berakhir tanpa gol saat Sassuolo menghadapi Fiorentina di Liga Italia. Pertandingan yang berlangsung pada Minggu sore 26 April 2026 tersebut adalah lanjutan dari kompetisi Serie A musim 2025-2026, di mana Sassuolo yang biasa disebut dengan julukan Nero Verdi berkunjung ke markas Fiorentina, yakni Stadio Artemio Franchi, yang terkenal dengan atmosfernya yang membara dan penuh semangat para pendukung tuan rumah. Tim asuhan Fabio Grosso ini datang dengan modal kepercayaan diri yang tinggi, terutama setelah di pertandingan sebelumnya mereka berhasil mengalahkan Como dengan skor tipis 2-1, sebuah hasil yang sempat mengangkat moral serta motivasi para pemain. Di babak awal kali ini, Jay Ides yang menjabat sebagai kapten tim kembali mendapatkan kepercayaan penuh untuk mengisi posisi starter di lini belakang. Kehadiran Ides sangat vital karena kemampuannya dalam membaca permainan dan kemampuan bertahan yang cemerlang, sehingga ia juga kembali berduet bersama Tarik Muharemovic, partner setianya di pertahanan yang telah menjadi andalan dan pilar utama di sepanjang musim ini, dengan penampilan konsisten yang sangat dibutuhkan Sassuolo dalam mengatasi tekanan tim lawan. Pemain muda berusia 25 tahun ini kembali memperlihatkan kemampuan dan performa yang luar biasa gemilang di lini belakang, membuktikan bahwa ia bukan hanya sebagai kapten nasional Indonesia, tetapi juga menjadi salah satu bek tengah terbaik di Liga Italia saat ini. Aksi-aksinya yang solid dan konsisten selama pertandingan memberikan angin segar sekaligus membawa semangat baru ke dalam tim. Dengan kontribusi yang signifikan, Ides sekaligus memberikan kabar bagus yang sangat dinanti-nantikan oleh John Hartman, pelatih yang sangat mengandalkan kedisiplinan dan kekuatan mental sang kapten untuk membangun pertahanan yang kokoh bagi Sassuolo. Menurut data statistik dari platform terpercaya SofaScore, Jay Ides mendapatkan rating tinggi mencapai angka 7,7 yang mencerminkan kualitas performa serta kontribusinya sepanjang pertandingan tersebut. Dalam catatan yang tersedia, ia tercatat melakukan 9 aksi penting di lini pertahanan, termasuk 7 kali sapuan bola krusial yang membantu mencegah serangan-serangan berbahaya dari Fiorentina, serta 2 kali melakukan blok yang efektif terhadap usaha tembakan lawan yang bisa berpotensi menjadi gol. Selain kemampuan bertahan yang luar biasa ini, Ides juga tercatat melakukan 1 kali perolehan bola krusial, sebuah recovery yang sangat diperlukan untuk meredam tekanan lawan, serta memenangkan duel udara sebanyak 2 kali dari 2 kesempatan yang dimilikinya, memperlihatkan ketangguhan serta dominasi fisik yang nyata di medan laga.
Kontribusi defensifnya yang maksimal tersebut menjadi salah satu faktor utama mengapa Sassuolo berhasil menjaga gawang tetap steril alias tanpa kebobolan sepanjang 90 menit. Meskipun pertahanan Sassuolo tampil solid dan tanpa cacat, lini depan mereka gagal mengoptimalkan peluang sehingga pertandingan berakhir dengan skor sama kuat 0-0 yang tidak berbuah kemenangan bagi tim tamu. Hasil seri tanpa gol ini menjadi cerminan dari sulitnya menembus pertahanan rapat Fiorentina yang juga bermain dengan sangat disiplin. Di sisi lain, kegagalan mencetak gol meski memiliki kesempatan seringkali menjadi sumber frustasi mendalam bagi para pemain lini depan Sassuolo maupun seluruh pendukung yang berharap perubahan positif di klasemen musim ini. Dalam pertandingan tersebut, J. Ides menempati peringkat pemain berbaik kedua di timnya berdasarkan penilaian SofaScore, sebuah indikasi bahwa performa defensifnya benar-benar menonjol di tengah sulitnya jalannya pertandingan. Hanya satu pemain yang meraih skor lebih tinggi dibandingkan Ides, yaitu sang penjaga gawang andalan Sassuolo, Stefano Turati, yang tampil begitu mengesankan dengan menghadirkan 5 penyelamatan penting yang sangat menentukan hasil imbang tanpa gol ini. Turati yang secara adil mendapatkan rating tertinggi yaitu 8,1 untuk performanya di laga tersebut, mampu menunjukkan ketenangan dan refleks luar biasa saat menghadapi berbagai ancaman dari tim lawan. Penampilannya ini memberikan angin segar dan keyakinan penting bahwa gawang Sassuolo berada di tangan yang aman. Meskipun statusnya bukan sebagai penjaga gawang utama sejak kedatangan Arianit Muric summer tahun sebelumnya, Turati membuktikan dirinya pantas mendapat kepercayaan melalui penampilan-penampilan gemilangnya saat diberi kesempatan. Setelah berakhirnya pertandingan, J. Ides memberikan pandangannya secara langsung kepada stasiun televisi ternama Italia DAZN dalam suasana yang penuh ketulusan silekус realistis. Ia mengakui bahwa hasil imbang tanpa gol mungkin adalah hasil yang paling adil untuk kedua tim, namun juga menegaskan bahwa Sassuolo sebenarnya bisa tampil lebih baik lagi jika mampu memaksimalkan peluang dan mengatasi tekanan lawan secara lebih efektif. Kami berusaha keras dalam pertandingan kali ini dan tentu saja masih ada ruang untuk memperbaiki permainan kami. Jurni lawan memang sangat kuat dan Stefano Turati benar-benar menyelamatkan kami dengan beberapa penyelamatan penting yang membuat kami tetap bertahan. Jadi saya kira hasil 0-0 ini memang merupakan kesimpulan yang paling adil berdasarkan jalannya permainan. Ujarnya dengan nada yang mewakili kepedulian dan harapan besar untuk timnya, sebagaimana dikutip oleh surat kabar olahraga Tutto Mercato Web. Di samping itu, Ides juga tidak lupa memberikan pujian setinggi langit kepada rekan setimnya, sang penjaga gawang Turati, yang meskipun jarang mendapat kesempatan bermain sejak kedatangan Muric, tetap mampu menghadirkan determinasi dan profesionalisme yang tinggi di setiap kesempatan yang diberikan kepadanya. Ia menghargai perjuangan mental Turati yang berani dan pantang menyerah menjalani musim penuh tantangan ini. Melihat bagaimana Stefano tampil sangat baik di lapangan memberikan kami energi positif. Ia memang tidak banyak bermain musim ini, jadi performanya sangat luar biasa apabila dilihat dari sisi jam bermain yang terbatas. Ini bukan hal yang mudah dan saya sangat menghargainya. Lanjut Ides dalam wawancara yang menegaskan bahwa setiap pemain di Sassuolo memiliki peran dan kontribusi yang penting baik secara langsung maupun tidak langsung. Tambahan 1 poin hasil draw ini tidak membawa perubahan signifikan bagi posisi Sassuolo dalam klasemen sementara Liga Italia. Saat ini tim yang dipimpin oleh pelatih Fabio Grosso masih bertahan pada peringkat ke-10 dengan koleksi 46 poin setelah melewati total 34 laga yang memberikan gambaran betapa persaingan di kompetisi musim ini sangat ketat. Kini menghadapi tantangan berikutnya, J. Ides bersama rekan-rekannya harus segera mengalihkan perhatian dan persiapan menuju pertandingan sangat krusial menghadapi salah satu tim raksasa Serie A Italia, AC Milan, yang dijadwalkan akan bertanding di markas mereka, Mapei Stadium, pada Minggu tanggal 3 Mei 2026. Laga ini diprediksi akan berlangsung sengit dan menjadi momen penting bagi Sassuolo untuk membuktikan kualitas dan memperbaiki posisi di klasemen sebelum kompetisi memasuki tahap akhir yang menentukan. Setiap detik dan menit ke depan bagi Nero Verdi bukan hanya sekedar pertandingan biasa, melainkan laga yang syarat dengan tekanan, strategi, dan mental juang tinggi. J. Ides dan kolega harus mempersiapkan diri secara matang, baik secara fisik, mental, maupun taktik, agar mampu melewati ujian berat tersebut dengan kepala tegak dan hasil positif.